Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa-masa saya kuliah dulu, akhir-akhir kuliah, saya udah gak dapat kiriman dari orang tua. Pening apa kagak pala? Puyeng apa kagak? Waktu itu skripsi lagi dibikin. Aduh, pening pala saya. Apa yang saya lakukan? Kadang-kadang ini makan hari ini, pagi ini, entah sore belum tuh makan. Makan sore, besok pagi belum tuh makan. Ya alhamdulillah namanya skripsi itu di rumah ngerjainnya. Sekali-sekali aja lapor sama pembimbing ke kampus. Kalau enggak ya di rumah. Lebih banyak kalau datang ke kampus itu sekalian ambil buku gitu. Ambil buku yang penting-penting di perpustakaan lalu bawa pulang baru dikaji. Kemudian yang jadi pikiran nih kata saya bagaimana biar supaya bisa makan hari-hari. Daerah lagi konflik, jangankan kerja. Orang yang di kantor aja takut. Apalagi orang yang keluar jadi petani. Ke laut, ke ladang, ke hutan. Kalau ke laut masih mending, belum pernah ada bentrok di laut, aman-aman aja. Tapi belum tentu juga, karena laut kita gak punya kapal, gak punya perahu. Baru-baru ini aja kawan, ada yang ngajakin sering, ayo Pi, kita ke laut. Justru saya gak mau. Ini dulu kisah waktu saya masih akhir-akhir kuliah. Apa yang saya lakukan, ibu bapak, waktu itu pasrah kepada Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan memohon kepada Allah, berdoa, ya Allah bagaimana cara engkau lah yang kau punya kuasa, saya gak punya kuasa apa-apa. Yaitu apa saya amalin? Pertama saya ngamalin suratul Waqiah. Udah terbukti, kisahnya banyak banget, silahkan dirujuk lagi di channel ini juga konten lain bagian suratul Waqiah. Nah ini saya amalin juga satu ayat, satu hari. Saya benar-benar dalam keadaan kagak punya duit, kosong sama sekali. Cukup duit buat naik robur. Dulu di sini tahun-tahun 1995, 94, 93 ke bawah itu lah. Naik angkot kan di sini masih murah. Kalau nggak salah waktu itu masih Rp150 atau Rp200 paling mahal ke kampus saya ke Darussalam. Sedangkan naik robur cuma Rp50. Pas saya udah mulai semester 3 naik jadi Rp100. Jadi duit cuma ada 1.500 pada tahun itu. Tahun 1996. Kemudian saya mau pergi ke kampus pada waktu itu. Ini kagak punya duit sama sekali. Pergi ke kampus bisa ikut kuliah, ntar makan gue bagaimana? Kata saya, malamnya saya membaca suratul Waqiah. Dan setiap subuh, nah ini. Antara sholat subuh dengan qomat subuh. Antara ajan dan qomat subuh. Itu ada yang saya amalin. Apa itu? Suatu surah yang disebut Kaisul Fuqara. Apa itu? Kantongnya orang-orang fakir. Orang fakir seperti saya. Waktu itu saya berhak menerima zakat. Kenapa? Ya karena saya orang tua apa waktu itu gak punya apa-apa. Orang miskin dalam perantauan, dalam perjalanan menuntut ilmu, kan termasuk bagian orang yang menerima zakat. Udah berapa kali itu saya tuh, termasuk fisabilillah, orang mencari ilmu, termasuk juga orang yang perantau jauh, lalu termasuk orang fakir, orang miskin juga berapa kali saya harusnya dapat itu waktu itu. Saya pikir oke lah. Nah waktu itu pergilah saya ke kampus. Ketika di kampus ketemu sama kawan. Udah lama ketemu, apa kabar ceritanya? Kata saya bilang kagak enak ceritanya. Bukan udah lulus. Enggak, ini lagi bikin nih kan baru mulai aja bikin skripsi. Oh ya udah mau habis, udah hampir habis. Ceritanya kagak enak. Kenapa? Belum makan dari pagi. Kata saya, ayo. Akhirnya dikasih uang sama dia Rp100.000 pada tahun itu. Rp1.000, alhamdulillah bisa makan pakai perkedel. Saya ambil yang murah aja, perkedel doang sama sambal goreng. Aduh enaknya luar biasa. Itu saya amalan Kaisul Fuqara. Kantongnya orang-orang fakir. Apa itu? Membaca surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Itu saya baca sampai akhir. Itu bukan sekali baca, beberapa kali baca. Antara azan dan qomat. Ketika orang sedang melaksanakan sholat qobliyah subuh, itu saya amalin. Habis melaksanakan qobliyah subuh, itu cepat-cepat saya amalin. Saya baca itu. Terus menerus itu alhamdulillah cepat hasilnya itu. Cuman ya namanya pada tahun itu ya cuman kebutuhan untuk makan doang. Namanya juga mahasiswa. Untuk kebutuhan sehari-hari itu ada aja. Ada aja jalannya. Nah yang mau saya katakan, bila kita sekarang dalam keadaan sulit sekali, mau ngapa-ngapain gak tahu jalannya, mau kerja juga gak ada jalannya. Bukan kagak mau, semua orang mau kerja. Kenapa gak kerja? Dia bilang, ya lu gak tahu setiap orang punya masalah masing-masing. Daerah konflik.
Konflik bersenjata. Jangankan salah-salah gerak, salah-salah ngomong, kena tembak kita waktu itu. Pada tahun itu. Ya akhirnya saya membaca suratul Waqiah dan membaca ya itu tadi Kaisul Fuqara, apa itu kantongnya orang fakir, yaitu surat Al-Balad. Itu yang saya baca berulang-ulang. Alhamdulillah itu kagak pernah kosong. Namanya juga Kaisul Fuqara, kantongnya orang fakir. Orang fakir kan duitnya kagak banyak-banyak, dikit-dikit aja, paling gede 100.000. Itu pun udah gede banget, 20.000, 30.000, alhamdulillah. Ada aja jalan untuk dapatkan itu. Diajaklah sama kawan saya jualan, diajaklah sama kawan saya nangkep ikan, lah segala macam lah. Ada aja jalannya. Kadang-kadang ada suatu kawan, dia kasih aja sama saya. Pokoknya ada aja jalannya. Kagak duit ongkos dia kasih, kagak ongkos, segala macam lah cara. Di HTP saya teringat itu satu siang-siang sebelum zuhur ya. Aduh, kata saya perut lagi lapar banget. Tiba-tiba dari arah masjid kawan saya panggil, sini sebentar. Kenapa? Ayo kita ke rumah dosen, ada acara. Dia bilangnya, acara apa? Ayo pokoknya pergi. Sampai di sana kasih makanan banyak banget sampai suatu hari terakhir nih, udah mau selesai kuliah. Jadi saya nggak pulang. Pulang kan jauh, jadi saya nggak pulang. Ongkos pulang mendingan gue buat makan. Jadi sholatlah saya itu akhir bulan puasa, yaitu udah malam takbiran, kemudian paginya lebaran. Ketika hari lebaran, saya kan dari masih kecil biasa kalau pagi-pagi udah bangun, hari lebaran itu, lalu mandi, lalu bersiap ke masjid. Di situ ya begitu, saya tinggal sendiri, kawan-kawan pada pulang semua, saya tinggal sendiri. Di komplek itu saya doang sendiri, nggak ada orang lain lagi, semua mahasiswa pada pulang karena lebaran. Dan orang-orang dekat-dekat sini, paling juga Lok Semawe, Sigli, atau paling jauh Aceh Timur, lah selalu saya nyebrang pulau. Gimana cara pulangnya? Nah, kemudian keluarlah saya. Lihat di masjid, kok kagak ada orang ini. Di masjid kampus pada sepi. Rupanya semua pada kumpul di Unsiah. Di kampus saya. Lalu jalanlah saya ke situ. Lagi jalan, ketemu sama kawan. Dia bilang, gak pulang? Kagak, kata saya kan. Ayo yuk kita cerita-ceritalah masalah skripsi kan, masalah skripsi. Saya udah beres, kata saya kan. Siapa dosen penguji cerita itulah segala macam. Namanya mahasiswa itu yang diomongin. Ayo kita semuanya di sini, di masjid kita ini, di masjid Darussalam. Pergilah kita semua. Saya tuh sama kawan. Habis itu sembahyang sama-sama di masjid. Selesai sholat, kawan itu ketemu kawannya lagi, anak dosen. Dari mana? Dia bilang, ya ini mau pulang. Gak usah pulang. Ayo ikut saya ke rumah, dia bilangnya. Saya juga diajak. Otomatis kawannya kawan kan dibawa, diajak. Sampai di rumah dosen, ada keluarganya udah salam-salaman, saya juga diajak. Ayo deh, duduk. Dihidangin lah ketupat, opor, daging. Saya ikut makan kue-kue, kacang-kacang semua dikasih makan. Kata saya, alhamdulillah. Lebaran cuma modal baca Kaisul Fuqara aja cukup makan hari ini. Bahkan nama kawan saya, ambil aja nih untuk bawa pulang. Di rumah gak masakan? Gak ada, anak sendiri diri. Udah, bawa aja pulang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika berapa hari kemudian, seminggu lamanya, kan kawan-kawan udah pada mulai datang dari kampung masing-masing. Mereka pada boleh oleh, kata saya, bener-bener nih ayat Kaisul Fuqara ini, kantong orang fakir, walaupun cuma sedikit, tapi manjur juga, kata saya. Nah ini, ketika kita kepepet-pepet, silakan diamalkan. Apa itu? Surat Al-Balad dibacanya kapan? Dibacanya antara azan subuh dengan qomat subuh. Nah, diamalkan itu. Insya Allah namanya senjata. Kalau kita kan doa silahul mu'minin. Doa itu senjata orang beriman. Dan kita bertawasul memohon kepada Allah. Mohonnya kepada Allah, bukan nama yang lain. Nah, ketika Imam Hambali itu ditanya sama raja, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Bukan, kata dia. Dicambuk Imam Hambali. Tanya lagi, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Bukan, dia itu kalamullah. Bukan yang makhluk. Kenapa? Kita berdoa kepada Allah dengan ayat Quran. Dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan makhluknya, ya kan? Kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Masa kita berlindung pada makhluk? Kan kagak. Kita berlindungnya pada Allah. Jadi Al-Quran itu kalam Allah. Begitulah alasannya. Sehingga beliau dicambuk. Raja kagak mau ngerti. Pokoknya harus makhluk. Gak mau. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi kalam Allah. Akhirnya dicambuk Imam Hambali. Permintaan beliau apa waktu itu? Ya Allah, jangan sampai aurat saya ini kebuka. Itu aja. Nah maka dari itu kita meminta kepada Allah
A'udzu bikalimatillahi. Aku berlindung kepada Allah. Anak kita berlindung kepada Allah bikalimatillahi dengan kalimat-kalimat Allah, yaitu ayat-ayat Quran. Nah, begitu juga kita bertawasul dengan ayat suratul Balad, Kaisul Fuqara. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita walaupun cuma Kaisul Fuqara, kantong orang fakir. Sedikit juga nggak apa-apa, yang penting ada. Allahumma sholli wa sallim. Ya namanya orang lagi kepepet, apa boleh buat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Udah berbagi kepada semua. Terima kasih yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.